Ya, kemarin terjadi sekitar jam setengah 12-an ya. Kebetulan saya dengan istri, dengan Bunda, dengan Sonya, kemudian Bintang sama Zabir lagi santai di ruang tengah. Ruang tengah kami itu ya ada sedikit terbuka ya, terbuka. Makanya ketika gempa terjadi, saya lihat tembok begitu kencang bergoyang ya, kami langsung keluar gitu. Saya bawa Zafir, kemudian Bunda semuanya keluar. Cuman ya saya lihat Bintang malah masuk lagi ke dalam untuk menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dari jam 9 malam, digendong, kemudian keluar sama-sama. Nah kalau yang saya rasakan kemarin ya lumayan kencang gitu, dan bukan hanya di Bandung, ternyata teman-teman di Yogyakarta juga saya lihat ada yang komen merasakan, dari Jakarta juga merasakan. Kalau secara tingkat kerusakan di Bandung Barat sejauh ini belum ada update ya. Sepertinya memang tidak ada. Yang parah mungkin ya asalnya di Garut. Saya baca tadi siang kalau tidak salah ada sekitar 41 rumah yang rusak. Begitu, Mbak? Ya, kalau saya cuman tadi membaca sekilas headline berita ada 41 rumah yang rusak di Garut. Kebetulan memang kan ya istilahnya beda wilayah gitu, sehingga saya tidak bisa update secepat itu. Dan memang hari ini kalau Sabtu Minggu tuh biasanya banyak kegiatan kondangan warga, Mbak. Kalau terjadi misalnya di daerah kita apapun itu, kita update-nya bisa lebih detail, lebih banyak informasi. Tapi karena memang beda kabupaten, tapi kami juga merasakan ya, kami hanya sebatas tadi melihat di beberapa media ada kerusakan di Garut gitu. Kalau saya tinggalnya di Bandung, ya lumayan terasa, tapi sejauh ini tidak ada rumah yang rusak, Mbak. Alhamdulillah. Ya terharu ya. Jadi kami itu di ruang tengah itu ngobrol-ngobrol itu sampai malam ya. Dan Bintang itu menceritakan bahwa sebenarnya tangannya itu baru saja terjatuh dari main basket, kalau nggak salah sehari sebelumnya. Kemudian nunjukin ke saya bengkak begitu ya. Terus sempat saya pegang-pegang sakit. Terus saya menyarankan untuk dikompres pakai es dan lain sebagainya. Nah, Zafir lagi manja-manjaan sama bundanya kan gitu, sambil ya banyak cerita. Kebetulan malam itu tuh saya menceritakan soal ya ini memotivasi Kak Bintang dari sisi sekolahnya, kemudian karena dia sudah beranjak dewasa, bagaimana bergaulnya dan sebagainya. Ya obrolan santai lah, biasa itu kita lakukan. Tapi tiba-tiba terjadi gempa, saya lari, saya bawa Zafir dan sebagainya. Nah, Bintang masih kepikiran untuk ingat gitu, langsung ke atas gendong Sakila yang saya juga tahu bahwa tangannya lagi sakit, lagi bengkak gitu. Jadi ya terharu lah. Udah tidur dari jam kalau kata Mbak sih dari jam 9 udah tidur gitu. Ya sewajarnya ya kita ngajarin ya, mulai dari saling sayang menyayangi antara adik kakak gitu ya. Kemudian saya selalu ingatkan, Bintang, kamu nomor 1, paling besar. Kamu harus menyayangi adik-adik kamu, kemudian menjaga dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan ya namanya kakak kan suka usil, suka apa kan gitu. Ke Zafir sama Sakila juga saya ingatkan, gak boleh berantem karena kan beda umurnya tuh kan, ya nggak terlalu jauh ya. Kadang-kadang berantem soal mainan, soal game dan lain sebagainya, itu selalu kita ingatkan. Jadi sebatas ya sewajarnya ya, memberikan ke anaknya, memberikan pemahaman ke anaknya bahwa harus saling menyayangi, menghargai orang lain, tidak boleh melakukan bullying di sekolah dan lain sebagainya gitu. Oh ya, kalau laki-laki sih ya kadang-kadang agak lebih keras ya, lebih keras. Terus tapi itu nggak selalu terjadi sih. Maksudnya ada perbedaan. Kalau laki-laki harus agak lebih keras. Kalau perempuan itu ya seorang bapak harus bisa menjadi penolong lah. Jadi bagaimana cara menyampaikannya juga lebih lembut gitu. Tapi kalau soal kedisiplinan, tanggung jawab, ya menyesuaikan dengan umurnya masing-masing. Gitu. Keluar dari jam setengah 12 itu semua keluar karena memang kenceng sekali. Nah, saya kan ngobrol sama keluarga tuh di ruang tengah.
yang setengahnya tuh outdoor ya. Saya lihat tembok pembatas rumah itu yang tinggi itu goyang-goyangnya agak-agak lumayan terlihat gitu, kencang sekali gitu. Makanya dalam hati saya, waduh ini besar nih. Saya pikir sekitar 7 gitu ya, sekitar 7 skala Richter gitu. Ternyata kan 6,5. Begitu saya keluar, banyak tetangga juga yang keluar. Nggak ada. Cuman kemarin ya setelah gempa itu kita nggak langsung tidur, kepikiran juga gitu untuk takutnya terjadi lagi. Makanya kita tidur itu hampir jam 1 atau lebih setengah 2 lah, baru kita bisa tidur. Iya, karena kalau saya dan keluarga merasakan agak-agak lumayan getarannya gitu. Terus pengen lihat dong tadi di CCTV seperti apa sih di dalam. Gitu. Kebetulan kalau yang di CCTV itu kan CCTV bagian dalam rumah gitu, pengen lihat sekencang apa kan, kok tembok aja bisa sampai goyang gitu. Ya ini aja ya, jeli banget gitu netizen melihat ada yang lewat gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan tikus, tapi burung yang terbang rendah. Karena kebetulan di tempat saya itu di kecamatan sebelah, kecamatan Cipatat itu kan banyak tebing-tebing begitu ya. Banyak kadang-kadang masuk di rumah kami itu ya kelelawar, burung gitu. Karena memang rumah kami terbuka gitu, atapnya terbuka outdoor, jadi burung, kelelawar tuh bisa kadang-kadang suka masuk ke rumah, kupu-kupu dan lain sebagainya gitu Mbak. Oh, oke. Burung peliharaan atau emang dari luar masuk? Enggak, dari luar. Oh. Jadi pas terjadi gempa itu agak ada riuh burung berterbangan di langit-langit gitu. Terus ada yang masuk di rumah kita. Nah kebetulan yang masuk itu terbangnya rendah gitu. Jadi sepintas lewat itu kayak tikus gitu. Oh iya, emang biasa kalau pertanda alam gitu kali ya mereka juga. Ya, pertanda alam mereka bisa merasakan. Kelelawar juga, saya lihat juga ada beberapa gitu. Ya, tentu doa untuk semuanya. Mari kita sama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan tidak terjadi gempa susulan dan yang lebih parah lagi. Tapi alhamdulillah untuk informasi kemarin kan tidak berpotensi tsunami ya. Dan kita juga berharap teman-teman semuanya untuk waspada, saling mendoakan. Mudah-mudahan Indonesia diberikan keselamatan. Amin, baik. Soalnya kan ini udah curah hujan tinggi di beberapa tempat, termasuk di wilayah kami itu banyak longsor. Ya jangan sampai ditambah dengan gempa dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.